Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Pertama-tama dengan Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita senantiasa bersalawat Al-Fasadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedua, serta tanggung tuni bakal kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang kehadiri ditampakkannya di hari bagian. Alhamdulillah kita bisa hadir di malam hari ini dalam sebuah acara. Kalau tadi Ustaz Limarok sudah menjelaskan dari aspek tradisi atau dari aspek al-adah atau al-huruf, maka saya di sini sedikit akan menjelaskan dari aspek syariat agamanya. Kenapa kita datang di sini? Paling tidak ada 3 tujuan. Yang pertama, tentu bersilaturahim. Bersilaturahim. Silaturahim ini ternyata sangat besar keutamaannya dan manfaatnya. Nah, karena Nabi kita Muhammad SAW, man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi adharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, maksudnya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Jadi rahasia rezeki lapang, rahasia panjang umur itu ada pada silaturahim. Silaturahim itu kita bersosialisasi dengan orang lain, ngobrol, ketemuan. Dan alhamdulillah agama dan tradisi bersatu dalam sebuah perpaduan yang sangat luar biasa, senantiasa mengarahkan kita untuk selalu bertemu. Malam ini kita ketemu, kita silaturahim. Beberapa hari lalu kita Idul Adha, Idul Kurban, Sibuntul Magiseng, silaturahim Magiseng. Idul Fitri sebelumnya, bulan Ramadan, apa buka tawa, apa lagi? Aparate Jumati, apa Barajamat nih, apa lagi? Ternyata banyak sekali yang memaksa kita untuk bersilaturahim. Akademinya Maudu sambung asing. Sanji. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan di tengah sesi buntul adimamia, insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita. Amin. Dan rezeki itu bukan hanya uang ya, bukan hanya harta, tapi kesehatan, perasaan bahagia, ya, keluarga yang bahagia, itu semua adalah rezeki. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kita mendoakan dan saling mendoakan, terutama kepada calon pengantin ini.
calon pengantin. Dan kita semuanya, ternyata doa itu yang paling sangat kita butuhkan melebihi daripada doa itu. Doa kaparan dulu. Tapi ada yang lebih penting daripada doa adalah doa. Nah, karena Nabi Muhammad SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan sumsumnya ibadah. Bahkan Nabi juga mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan beliau dimudahkan segala urusan pernikahannya. Amin. Dan nanti akan nikahnya dilancarkan, dibahagiakan, diberkahi. Apalagi saya dengar akan jauh pasangannya di mana, di Pontianak, di Kalimantan. Semoga semua berangkat di sana dan kembali selamat. Amin. Dan menjadi keluarga sakinah mawaddah. Amin. Dan yang ketiga, kita hadir di sini untuk menjadi bagian dari saksi dari sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dan sakral. Saya melihat bahwa Korontigi ini atau Nakan atau Bugis Agama Pacing ini sudah bagian dari rangkaian dari pernikahan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sebab pun Korontigi mau tahu, tidak mau menolak untuk dinikahkan. Beda kalau masih khitbah melamar, toh masih ada kemungkinan jadi atau tidak jadi. Tapi kalau sudah Korontigi orang, ini sudah bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Nah, jadi kita hadir di sini menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa baik dalam kehidupan. Dan pernikahan ini adalah salah satu peristiwa yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Pertama, bersejarah. Kenapa dikatakan pernikahan peristiwa bersejarah? Karena rata-rata manusia hanya mengalami sekali seumur hidup. Begitu halnya dengan ibadah haji. Ibadah yang diwajibkan hanya seumur hidup. Makanya hanya dua ajaran Islam yang diperintahkan, diwajibkan dengan syarat istita'ah atau kemampuan. Hanya nikah dan haji. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sebarang siapa yang punya kemampuan untuk menikah maka menikahlah. In istata'ta ilaihi sabila wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila, dan berhajilah kalau kamu mampu melakukan, sanggup melaksanakan haji. Makanya kenapa dibuat sedemikian rupa dengan baik dari aspek syariat, aspek tradisi, agar gampang diingat peristiwa-peristiwa yang langka dalam kehidupan kita, gampang diingat. Ulang tahun, pernikahan, ya, dibikin nanti album foto dipasang di dinding. Ini karena sebuah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, peristiwa yang sangat sakral, sacred, suci. Kenapa dinamakan pernikahan sebagai peristiwa suci? Karena kembali kepada kedudukan pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah sebagai sunnatun min sunani Rasulillah. Salah satu sunnah, ajaran kemuliaan dari baginda Rasulullah SAW. Nah, karena Nabi kita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam satu penggalan hadis panjang tapi dipenggal biasa dipotong-potong. An-nikahu min sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman ragiba an sunnati. Barang siapa yang membenci akan sunnahku falaysa minni, maka bukan dari bagian umatku. Banyak sekali. Kata merah pintar lupa apa dia tidak pakai kapan. Yang kedua, karena pernikahan dalam Islam itu sebagai salah satu ayat min ayatillah. Salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas di surat Ar-Rum, surat nomor 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Al-ayat. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, anggapan jo pernikahan dan nikah salah satu tanda kekuasaan Allah. Pertama, karena pernikahan menjadikan yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya haram menjadi halal. Yang kedua, menjadikan sesuatu yang jauh jadi dekat. Ya. Dari Makassar, Sawatu, Pontianak. Begitu menikah,
bersatu dalam satu kesatuan rumah tangga. Sangat dekat. Dan saking dekatnya hubungan suami istri itu sampai Al-Quran mengatakan sebagai mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kokoh. Terakhir ya, ini terakhir karena tidak bisa panjang-panjang karena sudah jam 10. Jadi ada seorang guru ingin menguji muridnya atau santrinya. Lalu dia tanya dengan pertanyaan, coba kamu tuliskan 10 nama yang paling dekat dalam hidupmu. Lalu dia tulis tentu orang tua, istri atau suami, anak, kakak adik, paman, ya, dan seterusnya 10. Sudah? Nah, sekarang coba kamu hapus dan tinggalkan hanya 5 orang. 5 saja. Dia tinggalkan orang tuanya, yang tersisa adalah istrinya, anaknya, dan kakak adiknya. Terakhir dia bilang, atau selanjutnya, sekarang tinggalkan hanya 3 saja. Semakin sulit ini pilihan nih. Akhirnya terakhir apa? Ada orang tua, ada istri dan anak. Inilah orang pendekat dalam kehidupan kita. Nah karena dia yang muridnya mungkin selesai ujian ini. Ternyata terakhir dia bilang, sekarang tinggalkan, sisakan 1 saja. Sisakan 1 saja. Kira-kira siapa yang akan kita hapus? Tidak ada yang mau menjawab. Kecuali ada 1 anak yang mengangkat tangannya, saya guru. Silakan. Dia bilang, saya akan hapus orang tua dan anak, dan saya tinggalkan istri. Kenapa begitu? Silakan sampaikan alasannya. Pertama dia bilang, orang tua memang dia adalah orang yang paling mulia dalam hidup kita. Tidak ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Tapi seiring dengan perkembangan umur kita, mereka akan pergi meninggalkan kita. Anak kita adalah orang yang paling kita cintai dalam kehidupan ini. Kita berjuang banting tulang peras keringat siang malam untuk kepentingan anak kita. Tapi seiring dengan waktu, anak-anak kita akan besar, berumah tangga, dan mereka akan meninggalkan kita. Dan satu-satunya akan setia mendampingi kita dari hidup istri. Hidup istri. Istri setia. Istriku. Kamu begini? Iya. Cukup ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri.